Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga YouTube, sekarang kita akan membahas sedikit tentang berdirinya Kerajaan Sumedang Larang. Nah, buat sedikit info, Kerajaan Sumedang Larang adalah salah satu kerajaan Islam yang berdiri di Tatar Pasundan, tepatnya di sekitar Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kerajaan ini sudah berdiri sejak abad ke-8 Masehi, tetapi baru menjadi sebuah negara berdaulat pada abad ke-16 Masehi. Popularitas kerajaan ini tidak menonjol sebagaimana kerajaan Demak, Mataram, Banten, dan Cirebon dalam literatur sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Namun, keberadaan kerajaan ini memberikan bukti sejarah yang sangat kuat pengaruhnya di kalangan orang Sunda dalam proses penyebaran agama Islam di Jawa Barat, sebagaimana yang dilakukan oleh kerajaan Cirebon dan Kesultanan Banten. Untuk sedikit info, Kerajaan Sumedang Larang pernah beribu kota di daerah Citembong Girang, yaitu pada tahun 721 sampai 980. Kemudian berpindah ke Ciguling pada tahun 980 sampai tahun 1529. Selain itu ada juga Kutamaya yang sekarang menjadi kota Sumedang pada tahun 1529 sampai 1585. Kemudian pindah lagi ke daerah Dayaluhur pada tahun 1585 sampai 1610. Terakhir, ibu kota Sumedang Larang pindah ke Tegal Kalong pada tahun 1610 sampai 1620. Adapun bahasa yang digunakan tentunya bahasa Sunda, agama mayoritas Islam, pemerintahan monarki. Kemudian adapun pemimpin yang menjadi pemimpin pada saat itu adalah pada tahun 900 dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih. Kemudian pada tahun 1529 dipimpin oleh Ratu Pucuk Umum atau Nyimas Ratu Dewi Inten atau Nyimas Setiasih. Kemudian pada tahun 1579 sampai 1601 dipimpin oleh Prabu Gesan Ulun. Selain itu pada tahun 1601 sampai 1620 dipimpin oleh Prabu Suryadi Wangsa, anak dari Prabu Gesan Ulun dengan putri Harisbaya. Sejarah berdiri sebagai kerajaan Sunda dan Galuh itu pada tahun 721, kemudian menjadi bagian Kesultanan Cirebon pada tahun 1530. Peristiwa Harisbaya menjadi negara berdaulat pada tahun 1585, bergabung dengan Kesultanan Mataram pada tahun 1620. Mata uang yang digunakan pada saat itu adalah mata uang emas dan perak. Kerajaan ini awalnya bernama Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Aji Putih pada abad ke-8 atas perintah Prabu Surya Dewata. Kerajaan Sumedang Larang berasal dari pecahan kerajaan Sunda Galuh yang bercorak Hindu. Kerajaan ini awalnya bernama Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Aji Putih pada abad ke-8 atas perintah Prabu Surya Dewata. Pusat pemerintahannya berada di Citembong Karang yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Sumedang. Kemudian pada saat Prabu Tajimalela, putra Prabu Aji Putih mewarisi tahta, nama kerajaan diubah menjadi Himbar Buana yang berarti menerangi alam. Prabu Tajimalela pernah berkata Insun Medal, Insun Madangan, yang artinya aku dilahirkan, aku menerangi. Sementara itu, kata Sumedang berasal dari kata Insun Madangan yang berubah pengucapannya menjadi Sun Madang dan selanjutnya berubah menjadi Sumedang. Prabu Tajimalela kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Prabu Gajah Agung. Dari kerajaan Tembong Agung hingga akhirnya menjadi kerajaan Sumedang Larang. Status kerajaan ini adalah menjadi bawahan kerajaan Sunda Galuh yang nantinya bergabung menjadi kerajaan Pajajaran. Nah, pada pertengahan abad ke-16 mulailah corak agama Islam mewarnai pemerintahan kerajaan Sumedang Larang. Ratu Pucuk Umum yang memerintah kala itu telah memeluk Islam dan memerintah bersama suaminya Pangeran Santri yang bergelar Ki Gendeng Sumedang. Ketika pemimpinan Ratu Pucuk Umum baru saja digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Angkawijaya, kerajaan Pajajaran runtuh akibat serangan Kesultanan Banten. Setelah itu, kerajaan Sumedang Larang mendeklarasikan diri sebagai penerus kerajaan Pajajaran yang berdaulat penuh. Di bawah pemerintahan Pangeran Angkawijaya yang bergelar Prabu Gesan Ulun, kerajaan Sumedang Larang mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat kecuali wilayah kekuasaan Kesultanan Banten dan Cirebon. Selain itu, ketika Prabu Gesan Ulun turun tahta pada
tahun 1601 kekuasaan jatuh ke tangan putranya yang bernama Prabu Suryadiwangsa. Prabu Suryadiwangsa merupakan raja terakhir kerajaan Sumedang Larang karena pada tahun 1620 kerajaan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Mataram. Nah, setelah itu status kerajaan berubah menjadi kabupaten dan pangkat raja turun menjadi adipati atau yang kita sebut sebagai bupati. Hingga saat ini Sumedang masih berstatus kabupaten dan meninggalkan artefak sejarah yang tersimpan di Museum Prabu Gesan Ulun. Nah, adapun beberapa peninggalan dari kerajaan Sumedang Larang yaitu diantaranya adalah mahkota binokasi, atribut kerajaan, senjata pusaka, naskah-naskah kuno, dan alat musik gamelan. Nah, kalau dulu kita menyebutnya sebagai kerajaan Sumedang Larang, sekarang menjadi kota Sumedang. Nah, kota Sumedang ini berbatasan langsung dengan ibu kota provinsi Jawa Barat yaitu Bandung. Seperti halnya dengan kabupaten lain, Sumedang juga menyimpan cukup banyak potensi sumber daya dan terutama di sektor wisata, makanan khas Sumedang, kerajinan tradisional, peternakan, pertanian, perhutanan, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa julukan untuk Kabupaten Sumedang. Pertama, Sumedang dijuluki kota Beludru. Setidaknya sampai saat dekade 1980-an sebutan ini masih bisa mewakili kota Sumedang yang rindang dengan pepohonan. Kondisi kota Sumedang pada saat itu sangat menyenangkan bagi siapa saja yang mengunjunginya. Dengan rindangnya pepohonan membuat teduh di perjalanan, membuat sejuk dan segar udara kota Sumedang. Jika pandangan udara di Sumedang terlihat hijau seperti kain beludru, namun dengan berkembangnya zaman, pepohonan di jalan kota Sumedang banyak yang ditebang. Kabupaten Sumedang juga pernah mendapatkan Piala Adipura pada tahun 1984 dan 1997. Bukti Sumedang menjadi kota bersih juga ditandai dengan dibangunnya Tugu Adipura di Bundaran Aramsari. Selain itu, Sumedang juga dijuluki Het Paradis Van Java. Selain dapat julukan kota beludru, kota Sumedang pernah juga disebut sebagai surga dari Jawa oleh seorang penulis dari negeri Belanda. Banyak bukti yang menggambarkan bahwa Sumedang seperti surga ini ditemukan dalam buku yang berjudul Het Paradis Van Java yang ditulis oleh seorang penulis asal Belanda. Dalam isi bukunya yang cukup fenomenal dan diberikan julukan yang luar biasa kepada Sumedang yaitu sebagai Paradis Van Java atau di dalam bahasa Belanda yaitu surga dari Jawa. Selain itu, Kabupaten Sumedang juga dijuluki sebagai kota tahu. Ketenaran Sumedang sebagai kota tahu ini memang cukup beralasan sebab faktanya cemilan berbahan dasar kacang kedelai ini yang diproduksi pengrajin asal Sumedang memang sangat sudah populer di Indonesia. Bahkan di sekeliling masyarakat Indonesia, tahu Sumedang sendiri memiliki ciri khas berupa kulitnya yang memiliki tekstur kenyal dan gurih. Nah, yang terakhir, Sumedang dijuluki sebagai kota pusat budaya Sunda. Kota Sumedang sebagai wilayah kebudayaan Sunda memiliki tradisi yang sangat kuat dalam memelihara upacara-upacara adat kesundaan. Hampir bisa dipastikan Sumedang memiliki perbedaan dengan wilayah-wilayah Sunda lain seperti Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Bogor, dan wilayah lainnya dalam memelihara warisan kesundaan, sehingga sangat wajar ketika Pemkab Sumedang tahun 2010 telah mencanangkan wilayah Sumedang sebagai pusat budaya Sunda. Nah, itulah beberapa info tentang Kerajaan Sumedang hingga pada saat ini. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.